makanan atau minuman di pedagang keliling, warung, toko, atau supermarket. Bagaimana tampilan makanan atau jajanan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tentunya semuanya selalu sehat ya. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Darningsih, dalam pembelajaran IPA. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa awal belajar dulu. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar zat adiktif. Tahukah kalian apakah zat adiktif itu? Pernahkah kalian membeli makanan atau minuman di pedagang keliling, warung, toko, atau supermarket? Bagaimana tampilan makanan, jajanan, atau minuman itu supaya warnanya menarik dan rasanya lezat? Penjual biasanya menambahkan zat-zat tertentu pada makanan dan minuman itu. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari zat-zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman serta zat-zat lain yang menyebabkan seorang menjadi ketagihan. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita tahu dulu tujuan pembelajaran ini. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan definisi zat adiktif, menjelaskan fungsi zat adiktif pada makanan dan minuman, serta menganalisis jenis zat adiktif pada makanan dan minuman. Oke, langsung saja kita mulai dan simak videonya sampai selesai ya. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah zat adiktif. Ada yang tahu tidak zat adiktif itu apa sih? Zat adiktif adalah bahan atau zat yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Tujuannya untuk memperbaiki tampilan cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan makanan atau minuman. Selain itu, menambahkan zat adiktif juga bisa meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman seperti menambah protein, mineral, dan vitamin. Zat adiktif ini ada dua macam loh, yaitu zat adiktif alami dan zat adiktif buatan. Zat adiktif alami berasal dari sumber daya alam hayati yang umumnya mempunyai nilai gizi tinggi. Sementara itu, zat adiktif buatan merupakan zat yang sengaja dibuat dengan tujuan yang sama tetapi tidak mempunyai nilai gizi. Zat adiktif alami pada umumnya tidak membawa efek samping bagi tubuh ya. Sementara itu, zat adiktif buatan ini jika digunakan melebihi dari jumlah yang diizinkan bisa membahayakan kesehatan. Jadi, zat adiktif buatan ini penggunaannya harus sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai dengan fungsinya. Seperti yang sudah kita tahu, banyak sekali penyalahgunaan zat adiktif buatan ini di masyarakat. Contohnya, pewarna buatan seperti warna tekstil digunakan untuk warna makanan. Tentunya sangat berbahaya ya untuk kesehatan, jadi tidak boleh ditiru. Berdasarkan fungsinya, zat adiktif dibedakan menjadi pewarna, pemanis, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Baik, kita mulai. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pewarna. Penambahan warna pada makanan tentunya untuk mempercantik tampilan dari makanan atau minuman itu supaya terlihat lebih menarik. Pewarna ada dua macam, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami kita lihat di tabel ya. Warna ungu dari buah stroberi, anggur, dan ubi ungu. Kuning dari kunyit, oranye dari wortel, hijau dari daun suji, coklat dari kokoa, kemudian hitam dari kluwek, tinta tumi, biru dari bunga talam, merah dari buah naga, kemudian lombok merah, buah bit, lalu kayu secang. Warna biru dari bunga talam.
Kemudian selanjutnya pewarna buatan. Pewarna buatan adalah pewarna yang dibuat dari bahan-bahan sintetis yang tentunya jika dikonsumsi sangat membahayakan kesehatan, yang meliputi biru berlian biru, kemudian kuning tertasin, kemudian oranye, sunset yellow, kemudian hijau fast green, merah alura red. Nah, itu warna-warna buatan yang tidak diizinkan. Selanjutnya pewarna makanan berbahaya. Pewarna ini tidak diizinkan. Ciri-cirinya diantaranya warnanya mencolok, cerah, dan jika terkena cahaya akan berpendar. Yang kedua, jika dikonsumsi akan menempel pada lidah dan jika menempel di kulit sulit dibersihkan dengan air. Ciri yang ketiga, ada rasa sedikit pahit terutama pada sirup atau limun. Yang keempat, timbul rasa gatal di tenggorokan setelah mengkonsumsinya. Yang kelima, aromanya tidak sesuai dengan makanannya. Jadi ada beberapa pedagang yang menggunakan pewarna berbahaya ini dalam makanan dan minuman yang mereka jual, sehingga kita harus sedikit berhati-hati memilih jajanan yang kita konsumsi. Contoh-contoh pewarna berbahaya bisa kalian lihat di tabel. Yang paling terkenal adalah rodamin B yang digunakan pedagang untuk pewarna makanan, padahal rodamin B itu berbahaya dan tidak dianjurkan untuk makanan atau minuman karena sangat berbahaya jika dikonsumsi. Selanjutnya pemanis. Pemanis ada dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami meliputi gula merah, gula tebu, madu, kayu manis. Kemudian pemanis buatan meliputi sakarin, aspartam, siklamat, asesulfan atau kalium asesulfan, sukralosa, dan sorbitol. Yang berikutnya pengawet. Pengawet bedakan menjadi dua, yaitu pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawet alami meliputi garam dapur yang biasa digunakan untuk mengawetkan asinan, ikan, telur asin, dan sebagainya. Kemudian bawang putih. Bawang putih ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri sehingga makanan bisa awet. Berikutnya gula. Gula untuk membuat selai, dodol, manisan. Kemudian keluak ini selain sebagai pewarna juga digunakan sebagai pengawet. Contohnya pada ikan segar. Ikan segar kalau diberi cincang keluak bisa bertahan 6 hari tanpa harus berubah kualitasnya. Kemudian asam. Asam ini mampu mencegah terjadinya warna coklat atau terjadinya oksidasi pada buah yang sudah dikupas. Terakhir kunyit, selain sebagai pewarna, kunyit juga sebagai pengawet, contohnya ditambahkan pada proses pengolahan tahu. Selanjutnya pengawet buatan. Contoh pengawet buatan ini ada belerang dioksida dan yang lain-lain bisa kalian lihat pada tabel berikut. Antaranya ada asam askorbat untuk mengawetkan daging, kemudian ikan kalengan, kemudian buah kaleng, kemudian natrium nitrat digunakan untuk mengawetkan daging olahan dan keju, asam propionat untuk mengawetkan roti dan keju olahan, lalu betil hidroksianisol menghambat terjadinya oksidasi lemak dan minyak. Betil sitodium menghambat oksidasi lemak, margarin, dan mentega. Selanjutnya pengawet berbahaya. Pengawet berbahaya ini tidak boleh digunakan atau ditambahkan pada makanan dan minuman karena dapat mengganggu kesehatan. Di antaranya formalin, borak. Bahan-bahan tersebut sangat dilarang untuk digunakan. Yang berikutnya adalah penyedap. Penyedap juga ada dua macam, yaitu penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami yang paling sederhana adalah garam dapur, tetapi selain itu ada juga bisa digunakan rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, cengkeh, pala, merica, bawang, ketumbar, seledri, dan serai yang sebagian besar mengandung minyak asiri. Kemudian penyedap buatan, contohnya MSG atau monosodium glutamat.
Senyawa ini dibuat dari senyawa tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus, dan banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG berlebihan bisa menimbulkan penyakit yang dikenal dengan penyakit sindrom restoran Cina, yang dengan gejala pusing, mual, lelah, dan sesak napas. Selanjutnya, pemberi aroma. Pemberi aroma itu dibuat dari ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak asteri, dan vanili. Dan sekarang pengental. Pengental bahan yang digunakan untuk menstabilkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air membentuk kekentalan tertentu. Contohnya ati, gelatin, agar-agar, dan alginat. Selanjutnya, pengemulsi. Bahan pengemulsi ini merupakan bahan yang bisa menyebabkan penyebaran lemak dalam air. Nah, biasanya minyak dan air kan tidak bisa bercampur. Dengan menambahkan pengemulsi ini menjadi bercampur. Contohnya lecitin pada kuning telur dan pada kedelai. Berikutnya, antioksidan. Bahan yang dapat mencegah terjadinya oksidasi pada makanan. Contohnya vitamin E, vitamin C, asam sitrat, polifenol, profitglanat, BHA, BHT, dan TBHQ. Kemudian anti kempal. Penambahan bahan anti kempal ini tujuannya supaya makanan itu tidak mengempal. Umumnya ditambahkan dalam makanan berbentuk serbuk seperti garam meja, merica bubuk, atau cabai bubuk. Contoh bahan pengempal ini adalah silika dioksida. Selanjutnya, anti busa. Anti busa jika ditambahkan ke dalam cairan bisa menghambat pembentukan busa. Contohnya siloksana dalam jus nanas. Selanjutnya, pengembang. Pengembang ini digunakan dalam adonan kue. Contohnya ragi dan natrium bikarbonat. Dan terakhir adalah bahan pengeras. Bahan pengeras ini digunakan supaya makanan ini tidak keras dan juga tidak lembek. Contoh kalsium karbonat untuk selai dan jeli, aluminium sulfat untuk acar dalam kemasan botol. Nah, untuk bahan evaluasi, kerjakan soal-soal ini. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.